Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Alhamdulillah, malam ini kita baru mulai lagi tabarukan kita Miftahus Sudur. Selama bulan puasa tidak juga ya, bulan Syawal juga hampir habis, sudah habis kali ya? Belum masih ada ya? Ditawar lagi besok Perdana ya, kita mulai lagi. Ini jangan terlalu lama-lama, masalahnya waktu ini sudah terlalu malam karena ada kendala tadi di jalan. Sama 11 dia setengah jumpa imannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 15 bab yang kedua ya. Jadi maksudnya di sini kepaliasan si parawan. Jadi maka zikir itu menerangi nafsu amarah yang lebih terang, sebagaimana sebuah pelita menerangi sebuah kamar yang gelap. Kemudian meningkatkan daripada jihad kepada jiwa yang lunak. Nah, fungsi zikir ini salah satunya yaitu untuk menerangi qalbu kita, hati kita, supaya tidak selalu menuruti apa yang disebut namanya nafsu amarah. Dulu pernah sering disinggung, Nabi pernah berpesan karena ada sahabat yang bertanya, sahabat itu minta wasiat kepada kanjeng Nabi, bahasanya wala taqobin, terus sudah sering kajian. Jadi kalau seorang sudah keluar nafsu amarahnya, kelihatan ketololannya. Seorang profesor sekalipun, seorang kata orang abuya sekalipun, kalau sudah emosi amarahnya keluar, ya terlihat kebodohannya, kedunguannya. Karena kalau orang sudah marah, sudah hilang kontrol. Bahasa apa aja keluar, bahasa binatang apa aja keluar. Dan kalau seorang sudah mulai marah, tidak pernah melihat lagi siapa yang dimarahi. Kalau sudah dikuasai oleh amarah. Nah, fungsi kita salah satunya yaitu fungsi zikir itu salah satunya yang tadi ini. Supaya tidak terjadi amarah. Karena kalau sudah amarah keluar dari nafsu kita, nanti setan akan menunggangi. Kadang-kadang gara-gara sepele, karena terpancing emosi langsung keluar amarah. Beda ya, marah karena Allah itu beda. Marah karena hawa nafsu dia. Jadi supaya terang hati kita, batin kita, maka diisi dengan selalu mendawamkan zikir kepada Allah. Nah, itu masuk dalam kategori diibaratkan sebuah pelita yang di dalam kamar yang gelap. Tuh zikir tuh kos gitu. Ya, bisa jadi syafaat kita nanti. Di alam kubur kan bahasanya gelapnya luar biasa. Gelap seperti bukan gelap begini ya. Gelapnya itu gelap pekat. Tahu gelap pekat, sudah tidak terlihat apapun. Saya pernah dulu naik gunung di Gunung Agung
Bali. Luar biasa gelap pekatnya itu seperti itu. Tapi kalau di dalam kubur lebih gelap lagi. Ya, makanya kita punya insting. Kalau kita mau melakukan perjalanan jarak jauh, otomatis otak akan bekerja dengan sendirinya. Kita misalkan mau perjalanan ke Surabaya, besok kita mau melakukan perjalanan ke Surabaya. Malamnya otomatis kita dengan sendirinya menyiapkan apapun kebutuhan untuk perjalanan ke Surabaya. Dia siapkan pakaiannya, dia siapkan duitnya, dia siapkan segalanya. Kalau dia bawa kendaraan sendiri, kendaraannya dicek dulu, semua dicek. Itu otomatis dengan sendirinya itu. Itu baru perjalanan ke Surabaya. Apalagi sekarang musim haji nih. Ya, banyak orang-orang yang mau berangkat ke haji. Bulannya sekarang nih. Itu pasti akan mempersiapkan bekal, uang disiapkan, pakaian buat salin disiapkan, sempak, semua kadang-kadang bahan makanan pun dibawa. Yang katanya tidak ada di Arab, adanya hanya di Indonesia. Contoh kemarin yang Bayu Mingari kirim apa tuh namanya belan. Mungkin di sana di Arab tidak ada. Itu sampai seperti itu pun dibawa. Apalagi nanti kita akan menempuh perjalanan ke alam kubur. Ya. Kalau kita perjalanan ke alam kubur, otomatis dong perbekalannya pun harus banyak. Ya makanya sekarang kita lagi membawa perbekalan untuk nanti di alam kubur. Belum di alam kubur, masuk lagi ke posnya lagi di alam akhirat. Terus lagi masuk lagi posnya masing-masing, banyak posnya itu. Makanya dari sekarang persiapkan segalanya, semuanya untuk perjalanan kita nanti. Karena banyak orang bicara mengibaratkan bahwa dunia itu hanya terminal. Tidak bedanya, dulu pernah diceritain, kita naik kereta, ya, datang di stasiun Cirebon misalkan, berhenti istirahat sebentar, kita beli rokok. Pas beli rokok, kembalinya belum dikembaliin, kereta sudah jalan lagi. Diibaratkan seperti itu kita sekarang hidup di dunia ini, ya, cepatnya luar biasa. Tapi kenyataannya malah yang banyak berleha-leha. Tuh, diibaratkan seperti itu. Seperti kita turun di terminal, beristirahat di terminal, di stasiun, kita hanya beli rokok, sudah itu langsung jalan lagi. Itulah gambaran dunia seperti itu. Jadi luar biasa. Apalagi kita misalkan mau beli kulkas dulu, apa dulu, waduh, ribetnya minta ampun. Nah di sini kita sekarang memperbanyak amal ibadah kita. Amal ibadah, ingat, bukan hanya sholat saja, bukan hanya zikir saja, tapi melainkan kita bisa mengaplikasikan hasil daripada sholat dan zikir itu harus berbuah. Karena apa? Ancaman Allah sendiri bagi orang-orang yang sering sholat pun, fawailul lil musholli. Jadi orang yang sholatnya rajin pun tidak ada jaminan, apalagi orang yang tidak sholat seperti itu. Mungkin kemarin ada hal-hal yang kurang bagus. Saya ingat dulu waktu pengajian Gaban saya pernah bahas.
Kanjeng Nabi Muhammad kenapa selalu benar dan tidak pernah salah? Karena Kanjeng Nabi Muhammad selalu didampingi oleh malaikat Jibril. Gimana caranya diri kita supaya selalu benar-benar di jalan Allah terus? Supaya ada yang negor, seperti Kanjeng Nabi Muhammad ada yang negor, siapa? Jibril. Kalau kita ini kan siapa? Nah, orang-orang yang tidak suka terhadap diri kita, anggaplah itu sebagai Jibril kita. Ya, orang-orang yang tidak senang terhadap diri kita, kita anggap itu sebagai Jibril kita. Karena melalui hal seperti itu kita belajar untuk lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Makanya kalau misalkan ada yang menyalahkan diri kita, nggak usah kita lempar ke orang lain. Kita bermuhasabah, introspeksi diri. Ya, jangan suka menyalahkan orang lain. Misalkan kita bisnis nggak jadi gara-gara si Piki, gara-gara dia si lambat datang, jadi nggak jadi gue dapat uang. Jangan. Ya, yang lebih hebat, yang lebih bagus itu selalu menyalahkan diri sendiri. Dan kalaupun misalkan kita terhadap orang lain, kita mempunyai salah, udah langsung minta maaf saja. Karena di dalam bab taubat sendiri, orang-orang yang begitu, ya, yang hebat itu, yang mengakui dirinya banyak kesalahannya, banyak dosanya. Kalau kita selalu mungkir, yang ada apa? Kita merasa paling benar. Kalau orang sudah merasa paling benar, berarti orang tidak pernah punya salah dan tidak pernah merasa punya dosa. Berarti itu orang egois. Ya. Lanjut, maka pada waktu itu menyesalah seseorang dalam melakukan dosa dan berkehendak memperbaiki tingkahnya dalam hubungan beribadah kepada Allah. Ia tidak rela untuk berada lagi dalam kelupaan dan kemaksiatan. Ia bertobat dan minta ampun dan mendekati petunjuk Tuhannya. Hanya kalau orang sudah masuk dalam kategori dalam bisa memperbaiki kesadaran diri, ya, sadar diri, insya Allah, apalagi kita sudah dibekali dengan namanya zikir khafi. Kalau kita sudah dibekali zikir khafi, yang ada kan kita selalu merasa tenang dan bisa menghadapi kehidupan ini. Kita meyakini bahwa semua itu datangnya dari Allah dengan melalui zikir khafi tadi. Jadi timbulnya akan selalu ada ketenangan terus. Makanya ala bi zikrillah tatma'innul qulub itu orang-orang yang sudah selalu kontinu setiap masuk dan keluar nafas itu selalu diiringi dengan zikir. Apa sih kok ribet amat, harus seperti ini, seperti itu, harus begini keadaannya? Inilah yang masuk dalam kategori wilayah suluk. Ya, suluk itu pekerjaannya, zikir hariannya, zikir khafinya, terus selalu kita harus kontinu dan jihad jahidu, bersungguh-sungguh terus kepada Allah. Jadi kalau orang itu bersungguh-sungguh dalam melakukan suluknya dan mengikuti petunjuk-petunjuk yang bijaksana dari syekhnya, sedang mereka selalu dalam zikir kepada Allah,
lenyaplah dari hatinya itu dengan kekuatan zikir kegelapan yang melupakan dan kemaksiatan. Kalau kita berbuat maksiat berarti hati kita lagi lalai, lagi lupa. Iya kan? Kalau kita maksiat berarti lagi tidak berzikir batin kita, kalbu kita lagi kosong. Karena kalau kita selalu continue terus menerus berzikir, pasti tidak akan melakukan kemaksiatan. Karena kita melakukan kemaksiatan karena hobinya waktu itu lepas, ya, lagi tidak eling kepada Allah. Kalau selalu eling kepada Allah, insya Allah, ya, tidak akan berbuat seperti itu. Karena kata Allah, zikrullaha syifa'ul qulub. Tujuan kita selalu seperti ini, fungsinya apa sih? Apalagi dengan ada hal-hal di luar sana seperti itu, terus kita sekarang menekankan ke hal-hal yang begini terus menerus. Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya kita selalu hati kita terpaut terus menerus kepada Allah. Kita doang tujuannya. Karena apapun, ya, kalau kita misalkan begini, contoh, Allah menjanjikan surga untuk hambanya bagi orang-orang yang ikhlas, bagi orang-orang yang sabar. Emang Allah menjanjikan hal seperti itu. Tapi ada satu kenikmatan yang paling besar, yaitu bertemunya kita dengan Allah. Itu mengalahkan semuanya. Kenapa bisa seperti itu? Saya contohkan seperti ini. Kita naksir dengan wanita yang cantik. Wanita itu pokoknya luar biasa besarnya, kekayaannya, banyaknya luar biasa. Kita datang, kita main, rasanya anjang, kan bahasa Indonesia? Apel ya, misalkan ya. Kita datang ke situ apel. Setelah datang apel ke situ, ke rumah cewek itu yang duitnya banyak, rumahnya besar, kita disuguhi oleh para pembantunya, tapi yang kita tuju orang tersebut, yang kita apelin itu tidak keluar. Kayak gimana coba? Kita tidak silau. Kalau sudah masuk, tidak silau lagi dengan keadaan rumah yang kosong itu, dengan pembantunya yang banyak. Selama kita belum bertemu dengan tuan rumahnya, pasti yang ada apa? Gondok kan, kesel. Nah begitu juga nanti seperti itu. Makanya kenikmatan yang tertinggi itu pada waktu bertemu dengan Allah. Itu yang luar biasa. Nah ilustrasinya seperti itu. Nah beda lagi. Misalkan begini, kita naksir sama cewek, kita memberikan pemberian yang berharga buat cewek tersebut. Contoh, kita memberikan kalung sama cewek tersebut. Tapi pada waktu kita datang, ya, kita dicuekin terus. Yang dilihat kalungnya terus, bukan kitanya. Tuh, kita di situ kecewa tidak? Pasti kecewa kan? Nah begitu juga Allah sama. Kita terlalu mengagung-agungkan misalkan ciptaan-ciptaannya Allah. Contoh melihat cewek cantik, melihat gunung yang sangat indah, mengagumi ciptaan-ciptaannya Allah saja. Allahnya sendiri tidak pernah kita kagumi. Takos itu modern kan? Sakit hati kan? Makanya ada riwayat, ada cerita
dia berguru di zawaya atau zawiyah bahasanya, perguruan dalam ilmu batin, ilmu tasawuf. Setelah dia berguru kepada seorang mursyid tersebut, dia masih haus juga dengan ilmu-ilmu. Dia mau bicara dengan gurunya, bahasanya begini, pengen memperdalam ilmu lagi. Ilmu saya sudah habis, ilmu saya sudah terkuras oleh kamu semua. Kalau memang kamu masih pengen mencari, kamu datang ke daerah Libanon. Di sana ada namanya Syekh Abdullah. Akhirnya beliau berangkat ke Syekh Abdullah yang di Libanon. Pas datang ke sana, yang seorang mursyid wali besar itu, yang Syekh Abdullah itu namanya, setiap didatangi oleh dia selalu menghindar, tidak pernah ditemui. Suatu saat akhirnya sudah tidak ini lagi, terlalu kelamaan, dia bicara maksa, "Iya Syekh, tolong didik saya." Syekh tersebut tidak pernah mau mendidik orang tersebut. Akhirnya dengan terpaksa, "Ya udah, ini aja Syekh, tolong kasih satu aja pelajaran yang berharga buat diri saya." Akhirnya Syekh Abdullah bicara, Allah itu maha pencemburu terhadap makhluknya. Bicaranya seperti itu doang, tidak ada hal yang lain lagi. Seketika itu si orang tersebut, si santri tersebut, seorang menjadi wali besar gara-gara selalu mengingat ucapan gurunya bahwa Allah itu sangat pencemburu. Makanya di dalam hati kita, ya, inilah yang disebut rumah-rumahnya Allah itu qalbu kita, hati kita. Makanya jangan campurkan urusan-urusan kita sekarang ke dalam hati. Contoh, kita punya rumah, ya, kita lagi keluar, istri kita lagi di rumah, cowok keluar masuk rumah kita, seperti apa perasaan kita? Allah melebihi itu. Ya, pernah dengar kisah Mi'raj yang Kanjeng Rasul pada waktu nyampe di Sidratul Muntaha, Jibril alaihissalam mundur. Saya tidak bisa mengantar lagi, saya sampai di sini saja. Kalau saya paksakan ke dalam, saya akan hancur. Maksudnya apa? Hilangkan di dalam qalbu kita siapapun itu, Jibril sekalipun, di dalam hati kita, Jibril sekalipun hilangkan. Ya, inilah yang disebut rumahnya Allah itu. Makanya harus ya Allah. Saya mendengar keterangan begitu, jadi ingat bahasanya gini. Kita punya zikir, ternyata maksudnya ke situ. Jangankan manusia, jangankan benda-benda yang lain, jangankan anak istri kita, harta kita, orang tua kita, malaikat pun jangan masuk ke dalam qalbu kita. Nah ternyata Mi'raj yang Kanjeng Rasul itu maknanya ke situ. Bahasanya secara zahirnya Jibril kan bicara, saya tidak bisa kalau mengikuti Kanjeng Rasul terlalu dekat kepada Allah, saya akan hancur, bahasanya begitu. Jadi ternyata rahasianya itu kepada qalbu kita. Nah, kan banyak orang, ada hadis juga. Ingat, ada hadis yang mengatakan barang siapa yang di rumahnya ada lukisan atau ada patung-patung, ya, malaikat rahmat tidak akan masuk. Makanya kan pernah ada kejadian di daerah Purwakarta kan, Bupati siapa, Deddy Mulyadi kalau tidak salah ya, kan dia paling senang kan dengan budaya adat ya. Ada yang menyerang kan dihancurkan patung-patung tersebut. Ya karena ada paham sendiri bahwa kalau ada yang seperti itu tidak akan masuk malaikat rahmat itu.
Jadi ternyata keterangan-keterangan hadis itu bukan masalah di dalam rumah ada yang begitu. Rumah itu dimaksudkan baitun buyutun. Nih, rumah Allah itu ini maksudnya. Qalbu kita jangan patuh. Jibril aja jangan sampai masuk ke dalam qalbu. Nah, rahasianya di situ. Makanya bersyukur lagi bahwa kita sudah ditanamkan kalimat ismuzat, yaitu zikir khafi yang kita bisa dawamkan terus-menerus kontinu dimanapun keadaan apapun, sedang apapun, zikir terus. Itu kalau pengertian di dalam hadis secara tekstual memang seperti itu kata-katanya. Tapi kalau kita terjemahkan lebih ke dalam, inilah yang disebut baitullah, rumahnya Allah, atau jamaknya buyutun, ya, rumah-rumahnya Allah. Jadi itu sedikit demi sedikit nafsu terlepas daripada segala sifat kerendahan dan terisi dengan segala sifat-sifat keutamaan, dari mazmumah ke mahmudah. Lalu dapatlah yang mencapai anwarul haq, nur yang penuh dengan kebenaran, tetapi pada Allah. Tujuannya nanti ke depannya supaya menjadikan tenang hati kita, kita bersujud kepada Allah dan tetap pada Allah. Jadi ia cinta kepada Allah dan Allah cinta kepadanya. Inilah yang disebut zikir mahabbah dan zikir ma'rifat. Karena diawali dengan ilahi anta maksudi wa ridhaka maqrubi'atini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang mana pembahasan itu suruh yang lalu halaman awal itu, inilah yang disebut zikir mahabbah dan zikir ma'rifat. Jadi orang-orang yang bicara di luar kita, ya, hal-hal yang begitu maka tidak apa-apa, silahkan saja sepuasnya. Yang penting satu, kita jangan melayani. Karena zikir kita yang seperti ini ada silsilahnya, ada sanadnya, ada yang bertanggung jawabnya. Orang-orang bicara seperti itu mungkin kasih sayang mereka karena melihat kita mungkin belum batas. Wajar, tidak apa-apa. Tapi kita sendiri melaksanakan seperti ini bukan buat bercanda, tapi memang ada pertanggungjawabannya, ada syekh mursyidnya, ada sanadnya, ada silsilahnya. Ya. Jadi anjing menggonggong, kafilah jalan terus, tidak ada masalah. Dan yang kedua, kalau kita mau bijak, saya ilustrasikan tadi, anggaplah mereka-mereka yang tidak senang terhadap diri kita, ya, kita anggap sebagai Jibril kita. Karena kalau ada orang-orang seperti itu, otomatis kita akan lebih berhati-hati dalam berucap, bersikap dengan adanya hal seperti itu. Jadi sekali lagi, ada hal-hal yang begitu kita anggap sebagai pengawal kita, Jibril kita. Ya, Kanjeng Nabi Muhammad jelas didampingi terus, ada salah sedikit langsung ditegur oleh Jibril. Nah, orang-orang yang tidak senang terhadap diri kita, kita anggap sebagai Jibril kita. Nah, makanya sikap kita gimana? Selalu baik terus, selalu husnuzon terus kepada orang tersebut. Bila perlu kita punya rezeki, kita kasih hadiah bagi orang-orang yang tidak senang terhadap diri kita. Itu yang lebih luar biasa. Makanya saatnya kita sekarang bisa mengaplikasikan apa yang disebut namanya
zikir itu. Karena biar bagaimanapun juga kalau tidak ada ujian, bohong. Ngakunya cinta sama Allah, tapi diuji segitu aja malehoy, bohong berarti. Ya, semua pasti ada ujiannya. Kita ingin mendapatkan, misalkan cewek ingin mendapatkan kekayaan, pasti ada ujiannya semua juga. Kalau tidak ada itu mah tidak ada kesannya, tidak ada perjuangannya, dan kedepannya kita tidak bisa menghargai hasil jerih payahnya itu. Kita tidak pernah menghargai kalau tidak ada melalui perjuangan. Kalau kita melalui perjuangan yang sangat berat, otomatis kita akan lebih bisa menghargai lagi. Hadanallahu yakum wa lafabikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa afnai karim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan mujina biha jami'il ahwalil afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tudahiruna biha jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha musawwayatin jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innahu yanqusu 'ala nafsihi ومن أوفى بمعاهدة الله وسؤته أجرا عظيما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. بالبركة والمشاء والسلامة العارفين. ربنا افتح بيننا وبين قوم الحق وانت خير الفاتحين. ربنا انزلنا منزلا مباركا وانت خير المنزلين. ربنا هب لنا من ازواجنا ذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. Udah. Ini mah buat ini doang, launching aja. Bermulai lagi masalahnya. Kedua juga.